Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Sofaria Priyanti dan rekan saya Iskandar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang plagiarisme. Mari kita mulai saja ya teman-teman. Apa itu plagiarisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme atau plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Menurut Sadiki tahun 2019, plagiarisme adalah tindakan pelanggaran dan momok bagi ilmu pengetahuan. Lalu, mengapa melakukan plagiarisme? Menurut Depnan tahun 2016, beliau merangkum setidaknya ada 8 alasan mengapa plagiarisme dilakukan. Yang pertama, informasi yang tersedia dengan mudah, terlebih lagi dengan adanya internet, sehingga setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi melalui internet. Yang kedua, adanya tekanan publikasi dari tuntunan akademik, baik bagi dosen atau mahasiswa yang sedang mengejar target akademik. Selanjutnya, kurang percaya diri dan kurang terampil dalam menulis. Nah, ini seringkali terjadi pada penulis pemula. Yang keempat, menulis artikel terburu-buru dan di bawah tekanan. Contohnya, sedang mengejar deadline dari tugas yang diberikan. Selanjutnya, yaitu kesadaran. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai plagiarisme menjadi alasan mengapa seseorang melakukan plagiarisme. Selanjutnya yaitu tidak diperkenankan. Kurangnya kesadaran bahwa sekalipun orang lain memberikan teks orisinal, tetapi tidak diperkenankan melakukan usaha penyalinan tanpa menyebutkan sumber orisinal. Selanjutnya yaitu penulis. Beberapa penulis meyakini bahwa tidak masalah menulis ulang konsep atau data atau teks yang mereka miliki, self-plagiarism, dan publikasikan sebelumnya tanpa melakukan penulisan sumber atau self-citation. Yang terakhir yaitu terbiasa. Telah terbiasa melakukan plagiarisme, dipermudah dengan adanya komputer dan internet, serta pernah melakukan plagiarisme di masa lalu atau belum pernah tertangkap hingga sekarang, menjadi salah satu alasan penting mengapa seseorang melakukan plagiarisme. Selanjutnya itu, apa aja sih bentuk-bentuk plagiarisme? Jadi, menurut turnitin.com tahun 2016B, ada 10 jenis plagiarisme yang berasal dari survei hampir 900 instruktur pendidikan sekolah menengah dan tinggi seluruh dunia. Adapun ke-10 jenis plagiarisme ini adalah 10 bentuk plagiarisme tersebut adalah yang pertama, clone atau mengcloning atau menulis sama persis tulisan orang lain baik kata demi kata. Selanjutnya ada control plus C, yaitu menulis bagian teks dari satu sumber tanpa ada perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada find replace, yaitu mengganti kata dan frase kunci dari sumber lain dengan tetap mempertahankan konten utama. Yang keempat ada remix, melakukan parafrase dari berbagai sumber dan ditulis menjadi satu tanpa mencantumkan sumber. Selanjutnya yang kelima ada recycle, meminjam tulisan orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumber. Yang keenam ada hybrid. Hybrid adalah mengombinasikan tulisan orang lain dengan menyisipkan satu tulisan lainnya dan tetap mencantumkan salah satu sumber tanpa melakukan prosedur pengutipan. Kemudian ada mashup, yaitu mencampurkan berbagai tulisan atau material dari berbagai sumber. Selanjutnya ada 404 error, yang merupakan menggunakan tulisan orang lain tetapi diberi sumber yang tidak akurat atau bahkan menuliskan sumber yang mengada-ngada. Lalu ada agregator, yaitu melakukan pengutipan secara tepat atau mengubah tulisan orang lain tetapi sumber hampir tidak ada yang asli atau mengada-ngada. Dan yang terakhir ada retweet, yaitu melakukan pengutipan secara tepat tetapi terlalu mirip dengan kata-kata atau struktur sumber asli. Sanksi terhadap plagiasi.
Berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun dan atau pidana paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lalu, cara untuk menghindari plagiarisme menurut Cooper tahun 2016b yaitu terdapat 3 langkah. Yang pertama, menghindari pencurian ide atau intellectual theft. Dengan menyitasi sumber orisinal, sumber yang paling representatif atau sumber paling terbaru. Jadi, kita lebih baik membaca acuan orisinal terlebih dahulu untuk memastikan apa yang ditulis oleh orang lain memang sesuai dengan ide pokok yang tertulis di acuan orisinal. Selain itu, kita juga penting untuk menghindari referensi yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Utamakan referensi tersebut adalah bentuk karya ilmiah dan representatif. Untuk halaman website, berita online, tulisan blogspot, dan jenis tulisan online lainnya perlu dikutip secara hati-hati. Pastikan bahwa tulisan di sumber itu ditulis sendiri oleh pemilik website, reporter atau penulis berita, penulis blogspot. Jika mengutip acuan orisinal, kita harus memperhatikan copyright, seperti penggunaan tabel dan gambar dari artikel ilmiah lain untuk ditulis kembali ke tulisan kita. Beberapa tabel dan gambar yang memiliki copyright harus ditulis dengan menyebutkan sumber referensi di keterangan bawah tabel dan gambar. Bahkan harus mendapatkan izin dari penulis atau penerbitnya, seperti pada contoh pada tabel tersebut. Yang kedua ialah melakukan pengutipan dan parafrase. Ketika melakukan parafrase dan meringkas, selalu sebutkan sumber asli atau menggunakan kutipan langsung ketika menggunakan frase orisinal menurut Cooper 2016a. Beberapa cara diantaranya ialah penulisan kutipan apostyle diterbitkan oleh American Psychological Association menjelaskan bahwa jika kutipan langsung memiliki kurang dari 40 kata, maka ditulis dalam paragraf dengan menggunakan tanda petik dan diakhiri dengan sitasi sumber orisinal berupa nama belakang penulis, tahun dan nomor halaman atau paragraf yang memuat tulisan orisinal. Seperti contohnya pada gambar berikut. Terdapat tanda kutip, lalu nama belakang penulis, tahunnya tahun 2008, serta paragraf yang memuat tulisan tersebut ialah paragraf 15. Begitu juga pada kalimat kutip berikutnya. Selanjutnya, namun jika lebih dari 40 kata, maka dibuat teks blok berupa tulisan yang terpisah dan menjorok lebih dalam dari paragraf awal tanpa tanda petik dan tetap diakhiri dengan sumber sitasi serta nomor halaman tulisan orisinal. Berikut contoh bila lebih dari 40 kata. Tanpa tanda kutip, lebih menjorok ke dalam dari paragraf awal, tetap diakhiri dengan sumber sitasi serta nomor halaman tulisan orisinal. Di sini yang ditandai berwarna kuning ya teman-teman ya. Nama akhir penulis yaitu Said Intan tahun 2001. Untuk sumber halaman citasinya yaitu halaman 18. Dan yang terakhir, dengan menggunakan layanan uji plagiarisme. Langkah ini untuk mengecek kualitas tulisan. Menurut Burdin, tahun 2018 terdapat layanan uji plagiarisme secara daring dengan fitur berbayar seperti Authenticate, Crosscheck, Plagium, Lexscan, dan Turnitin. Plagiarisme tanpa biaya atau gratis adalah Piper, Helioblast, Grammarly, dan plagiarisme. Pada jenis layanan uji yang terakhir, terdapat tambahan biaya jika ingin meningkatkan atau mengupgrade layanan.
Terkadang melakukan pencarian di Google atau di Google Scholar juga dapat membantu mendeteksi plagiarisme menurut Depnan tahun 2016. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman sekalian apabila mungkin di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Silakan teman-teman apabila memiliki pertanyaan dapat disampaikan saat kelas nanti. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.